Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan saya Florentina Damol, mahasiswa Uniprima, program studi administrasi bisnis. Pembuatan video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini saya akan membahas tentang materi perencanaan strategi unit bisnis, yakni SWOT, serta umpan balik dan juga kendali. Kita langsung saja kepada materinya. Perencanaan strategi unit bisnis merupakan langkah yang penting dalam mengarahkan dan mengelola suatu organisasi agar mampu mencapai tujuannya. Salah satu alat yang digunakan dalam proses ini adalah analisis SWOT, di mana strength, weakness, opportunities, threats, serta umpan balik dan juga kendali. Kita masuk kepada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan merupakan faktor internal yang memberikan keunggulan bagi unit bisnis. Kekuatan ini bisa berupa yang pertama, sumber daya yang unik seperti teknologi, merek yang kuat, keahlian tim, dan juga jaringan distribusi. Yang kedua, kapasitas produksi atau layanan yang efisien. Yang ketiga, reputasi yang baik di pasar atau hubungan baik dengan pelanggan. Yang kedua, weakness atau kelemahan merupakan menunjukkan faktor internal yang dapat menghambat kinerja unit bisnis. Kelemahan ini bisa meliputi yang pertama itu keterbatasan sumber daya seperti finansial, SDM, dan juga teknologi. Yang kedua, proses internal yang tidak efisien. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan pasar dan juga kualitas produk yang sangat rendah. Kita masuk kepada opportunities atau peluang, merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh unit bisnis untuk meningkatkan kinerjanya. Peluang ini bisa muncul dari tren pasar yang menguntungkan, perubahan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri, dan juga inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi atau menambah nilai produk. Dan kita masuk kepada yang keempat adalah threats atau ancaman, menyiratkan faktor eksternal yang dapat mengganggu kinerja unit bisnis. Ancaman ini bisa berupa persaingan yang semakin ketat, perubahan kondisi ekonomi yang negatif, dan juga kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional bisnis tersebut. Kita masuk kepada umpan balik dan juga kendali. Setelah analisis SWOT dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan umpan balik dan sistem kendali untuk memastikan strategi yang diimplementasikan itu berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama, kita masuk pada umpan balik. Proses di mana informasi yang dikumpulkan dan dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Ini penting untuk mengetahui dampak dari keputusan strategi, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan juga mengadaptasi strategi berdasarkan kondisi pasar yang berubah. Kita masuk kepada yang berikut, yaitu kendali atau kontrol, merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa unit bisnis tetap pada jalur yang benar terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa langkah dalam sistem kendali ini antara lain, yang pertama itu untuk melakukan evaluasi secara berkala, misalnya bulanan, terhadap pencapaian KPI. Yang kedua, untuk mengambil tindakan korektif jika ada penyimpangan dari rencana tersebut. Oke, itulah tadi materi terkait analisis SWOT serta umpan balik dan juga kendali. Kita masuk kepada kesimpulan materi kita. Kesimpulannya, perencanaan
Strategi unit bisnis yang melibatkan analisis SWOT, umpan balik, dan sistem kendali itu sangat penting untuk menciptakan organisasi yang adaptif dan juga responsif terhadap perubahan pasar. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi dalam bisnis, serta memanfaatkan umpan balik dan juga kendali yang efektif, unit bisnis ini dapat meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Itulah tadi materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Saya Florentina Damul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pun.